Kita bersyukur pada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan jamaah PLN semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa hadir kembali. Ana minta izin share screen ya, Akhi ya. Oke. Silakan Ustaz. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Oh, sudah Ustaz. Sudah ya, sudah. Iya. Hari ini temanya berat ini. Ini bagaimana mengenal autoimun. Mudah-mudahan bisa nyambung ya, mudah-mudahan ya. Karena kajian autoimun ini panjang dan luas ya. Ada 100 jenis penyakit autoimun. Nah, hari ini kita coba mengenal dulu deh. Walaupun nanti kita masuk yang lebih spesifik ke jenis-jenis autoimunnya. Baik. Ini kalau kita ngelihat kata auto itu kan berarti kan otomatis atau kembali ke diri kita sendiri. Imun itu kita tahu adalah sistem pertahanan tubuh. Di dalam tubuh kita ada pertahanan yang spesifik dan juga ada yang non-spesifik. Ya, yang kita sebut dengan mekanisme sistem imun. Atau mungkin bahasa awamnya dikenal dengan istilah sel darah putih. Ya, dan itu adalah imun kita. Imun secara normal, secara fitrah, dia akan mengusir sesuatu yang asing. Mau itu bakteri, mau itu virus, ya, mau itu benda asing, mau itu mungkin zat yang dikenal asing. Itu fungsinya si imun itu sendiri. Nah, cuman ada satu kasus di mana imun ini kayaknya sudah tidak sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Harusnya imun itu menjaga tubuh, tetapi imun ini malah merusak tubuh. Nah, ini berarti sudah tidak kembali kepada fitrah. Ya, harusnya tubuh itu dilindungi dari benda-benda asing oleh imun, tetapi ini malah tubuh itu dirusak oleh si imun itu sendiri. Maka itu kalau kita lihat per definisi, ya adalah sistem kekebalan tubuh menyerang sel sehat di dalam tubuh. Jadi fungsinya sudah tidak benar, ya. Harusnya melindungi tubuhnya itu dari serangan-serangan yang berbahaya, tetapi malah si imun itu bukan melindungi, tetapi malah merusak. Nah itulah. Ini penyakit autoimun ini namanya. Apa yang dirusak oleh si imun itu banyak aspek. Hampir semua organ bisa dirusak, ya tergantung dia targetnya kemana. Nah ini harus dipahami dulu untuk definisi apa itu autoimun. Dan mudah-mudahan jamaah PLN memahami ini ya. Jadi imunnya ini fungsinya jadi tidak jelas. Benda asing tidak dilawan, tapi diri sendiri dirusak. Ya, kalau ibarat imun itu tentara gitu ya, pasukan pertahanan negara, harusnya orang-orang asing itu diusir. Terus rakyat dan bangsanya dilindungi. Ini kalau dalam sistem ketentaraan, penjaganya. Nah ini autoimun terjadi itu malah orang-orang asing bebas masuk, rakyatnya ditekan. Nah itulah penyakit namanya autoimun. Gambarannya begitulah kira-kira. Harusnya rakyatnya dilindungi, ini rakyatnya malah ditekan misalnya seperti itu. Nah ini analogikannya. Karena si imun itu harusnya untuk melindungi fungsinya. Job desk dia melindungi, tetapi fungsinya menjadi salah. Penyebabnya apa? Sampai sekarang pun tidak diketahui penyebab. Ya, tidak diketahui.
ya. Jadi wallahu a'lam lah bahasanya ya. Jadi nggak tahu nih kenapa timbul autoimun gitu ya. Dan ternyata penyakit autoimun sangat banyak sekali. Ada yang bilang lebih dari 80, ada yang bilang lebih dari 100 jenis penyakit autoimun, tetapi penyebabnya tidak diketahui. Ya, karena penyebabnya tidak diketahui, maka kita harus mengembalikan semuanya ini kepada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah. Ya, ini penyebab. Nah, gejala-gejala umumnya, nah ini masih gejala umum, walaupun nanti saya akan terangkan secara lebih spesifik. Jadi kalau sudah mulai ada gejala-gejala begini perlu dipertimbangkan, ya karena targetnya itu sesuai dengan si imun itu menyerang siapa. Tetapi kalau sudah mulai ada gejala-gejala ini perlu dipertimbangkan, perlu dipertimbangkan. Nah, ini gejala yang masih relatif umum, ya. Nah, ini faktor resiko. Penyebab tidak diketahui, tetapi faktor resiko. Nah, ini faktor resiko. Jadi resiko dia untuk timbul yang namanya penyakit autoimun. Yang pertama apa? Lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Ya, lingkungan ini membentuk satu pola penyakit. Ya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Lingkungan yang bersih berbeda dengan lingkungan yang kotor. Ya, lingkungan yang banyak maksiat akan berbeda dengan lingkungan yang banyak orang tidak bermaksiat. Ternyata lingkungan sangat berpengaruh. Kemudian faktor hormon, maka itu harus waspada ini bagi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung hormon yang cukup tinggi. Atau karena faktor infeksi. Nah, infeksi pun memegang peranan penting untuk munculnya autoimun. Ya, jadi ini juga harus kita waspadai. Dan yang terakhir, faktor nasib. Nah, nasib ini udah nggak bisa. Faktor genetik nih, faktor ketetapan ini ya. Jadi kalau udah kena penyakit autoimun, ya ada yang disebabkan karena faktor genetik. Jadi orang tuanya menderita penyakit autoimun, biasanya anak atau cucunya akan menderita penyakit autoimun. Ya, ini gambaran sedikit tentang faktor resiko. Nah, ini tadi ya resiko-resiko ya, tapi ini sudah saya bahas tadi. Nah, macam-macamnya apa? Nah, ini kalau kita bahas, nanti saya akan bahas sebagian saja, karena waktunya memang mau terbatas nih, saya hanya dikasih sampai jam 1, sedangkan materinya luar biasa banyak ya, tapi mudah-mudahan ini bisa meng-cover deh ya. Jadi ada penyakit Graves, psoriasis, rheumatoid arthritis, ITP, yang paling sering kita dengar adalah lupus. Ini yang paling sering kita dengar. Ya, apa itu lupus ya kita bahas satu persatu ya. Nah, ini jenis-jenisnya ini. Ya, kalau menyerang otak, timbul penyakit multiple sclerosis. Menyerang tiroid, timbul Graves disease. Menyerang sendi, timbul penyakit rheumatoid arthritis, gitu kan? Ini nyerang sendi. Menyerang otot, namanya ankylosing spondylitis misalnya. Menyerang kulit, penyakit psoriasis. Kalau ke paru-paru, ya fibromialgia juga masuk, juga menyerang paru-paru, sistem saraf, ya, peripheral neuropati dan sebagainya. Ini contoh-contoh penyakit tergantung si imunnya ini menyerang kemana. Ke otak jadi begini, ke darah jadi begini, ke tulang jadi begini, ke saraf jadi begini. Jadi tinggal target organnya ini kemana. Dan ternyata penyakit autoimun cukup banyak. Karena dia memang menyerang sistem organ dalam tubuh kita. Penyebab tidak tahu, ya, tapi targetnya banyak. Terserah si imun itu sendiri mau nyerang kemana. Ini cukup menarik sebenarnya kalau dikaji. Kenapa kok imun bisa seperti itu? Penyebabnya nggak tahu, wallahu alam gitu. Ya berarti harus kita kembalikan siapa yang menciptakan imun itu harusnya. Ya, oke, itu dari jenisnya. Ya, ini mengenal saja sedikit. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Saya lebih banyak nanti membahas bagaimana solusinya sebenarnya. Kalau ini kan sebatas teori saja, ya. Yang penting kita sudah memahami gitu kan. Nah, ini ada penyakit yang kadang-kadang istilahnya salah ini. Oh, saya sakit rematik. Sebenarnya rematik itu bahasa medisnya rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun. Jadi penyakit sendi itu banyak. Ada yang namanya penyakit gout, asam urat.
Nah, itu dibilangnya rematik. Ada yang penyakit karena pengapuran. Istilah medisnya namanya osteoartrosis, tapi dibilangnya rematik. Ya. Ada lagi penyakit tulang keropos, osteoporosis, dibilangnya rematik. Padahal rematik itu maksudnya adalah rheumatoid arthritis, adalah penyakit autoimun di mana imun itu menyerang sendi gitu. Ya, ini mekanismenya. Jadi imunnya ngerusak sendi itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu alam, wallahu alam. Ya, ini yang kadang-kadang harus kita coba sikapi ya. Nah, ini bagaimana mekanismenya ya, bahwa sendi itu dirusak. Nah, ini sendi. Ya, jadi timbul peradangan di daerah sendi. Nah, ini faktor-faktor resiko saja. Jadi menambahkan tuh ya, paling banyak menyerang pada wanita. Wanita karena memang jumlah wanita lebih banyak, maka itu banyak menyerang pada wanita ya. Nah, ini beberapa mekanismenya, faktor pencetusnya, dan bahkan treatmentnya. Treatmentnya secara umum sebenarnya sama. Saya akan sampaikan nanti pada slide selanjutnya. Nah, ini tadi diperjelas saja bahwa ternyata penyakit rheumatoid arthritis itu ternyata punya masalah di persendian, ya, sendi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dia akan menyerang jantung dan bahkan menyerang otak. Nah, ini penyakit autoimun yang khusus ke rheumatoid arthritis. Biasanya menyerang pada usia 35 sampai 50 tahun, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gejalanya, gejala-gejala tambahan. Selain misalnya nyeri sendi, sendinya kok nyeri, padahal saya tuh masih muda, belum tua, kok nyeri sendi, tapi nggak ada demam. Nah, kalau cikungunya kan nyeri sendi ada demam. Tetapi ini penyakit sendi, nggak ada demam, asam urat normal, rongsen normal. Nah, curiga nih, jangan-jangan rematik atau si imunnya merusak sistem sendi. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham. Ini hanya gambaran saja dulu. Ya, gejalanya seperti apa, terus menyerangnya kemana, nanti pengobatannya hampir sama secara umum. Nah, ini yang tadi saya bilang membedakan. Apa itu sakit sendi gara-gara rheumatoid arthritis, apakah gara-gara asam urat itu gout, apakah gara-gara pengapuran, namanya osteoartrosis, ya, atau kondisi namanya gangguan otot, fibromialgia dianggap sakit sendi, padahal itu gangguan di otot. Nah, jadi harus dibedakan tuh, apa yang namanya rheumatoid arthritis, apa yang namanya osteoartritis, apa yang namanya osteoartrosis, apa yang namanya osteoporosis. Nah, itu harus dipahami oleh jamaah sekalian. Ya. Oke. Terus kedua, ini yang paling sering, lupus. Nah, ini keren ini penyakitnya lupus. Lupus ini lebih bersifat umum, hampir menyerang hampir mayoritas organ. Ya kulit, ya sendi, ya paru, ya ginjal, ke saraf tuh banyak banget. Maka itu kasihan tuh penderita lupus. Karena banyak yang diserang, banyak gejala. Ke paru-paru timbul masalah di paru-paru, ke ginjal timbul masalah di ginjal, ke kulit timbul masalah di kulit. Nah, itu namanya lupus sistemik lupus erythematosus. Disingkat SLE. Nah, ya ini bahasa medisnya. Faktor apa saja sih? Banyak faktor yang menyebabkan lupus. Sekali lagi, autoimun penyebab tidak diketahui. Faktor apa? Genetik, lingkungan. Nah, ini lingkungan ini. Ini saya membahas lebih panjang masalah lingkungan ini ya. Salah satunya adalah stres. Stres itu mendominasi ternyata. Saya mikir kok hampir mayoritas stres ya, penyakit itu disebabkan oleh stres, hipertensi stres, kanker stres, autoimun stres. Ya, hampir mayoritas penyakit stres tuh. Penyakit COVID terkena gara-gara imunnya menurun. Kenapa imunnya menurun? Stres. Ya kan? Stres itu hampir meliputi semua penyakit. Maka itu kunci untuk kesembuhan adalah jangan stres. Dan Islam mengajarkan konsep tidak stres. Apa yang diajarkan? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Berzikir dengan mengingat Allah membuat hati kita menjadi tenang.
Dan ingat, tugas kita cuma satu. Ini saya refresh lagi, ingetin lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa penting nih Allah menekankan ini? Tugas kita cuma ibadah, dan ibadah itu harusnya bikin sehat. Karena kenapa? Tidak stres orang yang rajin ibadah. Orang yang banyak maksiat akan lebih mudah stres ketimbang dengan orang yang rajin ibadah. Selama ibadah itu dilakukan dengan cara yang ikhlas. Nah, ini kunci sebenarnya. Maka itu hindari stres. Dan biasanya orang stres itu pada tidak ngaku itu. Tapi perilakunya yang menyebabkan dia kelihatan dia menjadi stres. Nah, mudah-mudahan jamaah PLN nggak ada yang stres semuanya. Ikhlas semuanya. Ya, di masa pandemi, di WFH, ya alhamdulillah. Ya, jadi jangan pernah stres. Karena stres menyebabkan imun kita bermasalah. Ya, imunnya jadi ikut stres ya. Karena imunnya stres nggak bisa membedain ini musuh apa ini teman. Semuanya itu dirusak oleh si imun. Ya. Terus kemudian infeksi, ya ada beberapa virus-virus tertentu yang ternyata juga bisa menjadi pemicu timbulnya lupus. Sama obat-obatan. Maka itu hati-hati penggunaan obat-obatan. Hati-hati. Ya, ada berapa obat, misalnya obat kejang, ya. Di sini diduga ini obat kaptopril nih, diduga aja di sini metildopa, ya banyak aspek ya. Dan juga faktor-faktor hormonal. Nah, ini sering pada mohon maaf pada wanita itu suntik KB itu harus waspada. Ya, suntik KB itu kan hormonal. Nah, hormonalnya cukup berisiko. Jadi kalau mau KB sih ya paling aman azal, ya paling aman. Ya. Tapi masalahnya banyak nggak sempat ya. Jadi langsung jadi. Ya udahlah, kalaupun pakai alat KB, saran saya yang model apa IUD, ya intrauterine device, yang orang nyebut istilahnya apa ya spiral lah. Dulu namanya spiral, sekarang Koperti. Nah itu jauh lebih aman ketimbang dengan terapi hormonal, terapi suntik, terapi pil, terapi susuk. Nah itu cukup beresiko. Ya, tapi yang paling aman tadi azal atau pakai kondom. Cuman kalau kondom mungkin tidak nyaman kali ya. Nah ini beberapa faktor hormonal. Biasanya wanita yang pakai suntikan hormonal, nah ini cukup berisiko menyebabkan timbulnya lupus. Ingat, faktor resiko. Faktor resiko. Ya, bukan faktor penyebab. Penyebabnya wallahu a'lam. Nah ini kita harus melakukan saluri, periksa lupus sendiri ya. Jadi kalau udah mulai ada warna pertama merah-merah di wajah dan bintik-bintiknya itu kayak gambaran kupu-kupu. Nah maka itu disimbolnya nih kupu-kupu. Jadi lihat wajahnya. Makanya dokter itu penting melihat wajah seorang. Ya, perlu dilihat tuh ada masalah nggak itu. Oh ternyata ada gambaran butterfly. Nah itu curiga. Ya, terus apalagi gejala-gejala yang lain, kulit menjadi sensitif, soalnya sinar matahari langsung bermasalah. Ya. Terus kemudian kalau dia menyerang darah bisa menyebabkan kondisi yang namanya anemia. Karena tadi lupus menyerang banyak aspek. Tidak hanya aspek kulit saja diserang, ginjal juga diserang, darah juga diserang, hampir semua organ itu diserang oleh si imun ini. Maka itu nama penyakitnya lupus erythematosus. Cuman saya bingung kok ada tuh. Film dulu, zaman dulu itu. Film lupus. Waduh. Ini kayaknya kok serem banget ini ya. Padahal lupus itu penyakit. Jadi tolong jangan namain lupus ya. Lupus itu penyakit ya. Nah, terus kemudian sariawan terus menerus misalnya. Ya, ini kok nggak sembuh, muncul lagi, sembuh, muncul lagi. Terus nyeri, kadang-kadang demam kayak subfebris gitu ya. Terus sangat lelah, ya, walaupun lelah ini banyak sih ya penyebabnya, bisa karena diabetes juga gampang ngantuk, bisa karena kolesterol gampang ngantuk, bisa juga karena kebiasaan kita ngantukan ada juga. Apalagi kajian zuhur ini, aduh paling enak tuh tidur ini, paling enak ya. Ini di sela-sela untuk ngisi kajian, mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Nah ini gambaran-gambaran saja, gambaran si lupus itu sendiri. Tapi yang paling khas itu adalah gambaran butterfly, kulitnya kemerah-merahan, seperti gambaran kupu-kupu di wajah kita. Ya, itu kira-kira. Nah, terus apa lagi sekarang? Psoriasis. Apa itu psoriasis? Penyakit kulit. Jadi kulitnya itu apa ya? Produksinya itu berlebihan, lebih cepat dari seharusnya. Harusnya 28 hari, seminggu tumbuh lagi, seminggu tumbuh. Jadi numpuk kayak tebel gitu.
kayak bersisik. Nah, jadi perlu waspada, ini penyakit kulit, namanya psoriasis. Nah, penyebabnya sekali lagi tidak diketahui. Ya, tetapi diduga, nah ini diduga-duga saja sih ya. Yang diduga itu karena tadi respon imun kita. Produksinya berlebihan gitu ya. Ini pengidap psoriasis akan mengalami dalam hitungan hari. Itu numpuk aja kulitnya tuh. Biasanya 28 hari, ini sehari aja mungkin seminggu aja udah numpuk-numpuk. Nah itu ciri-ciri psoriasis. Ya. Nah ini gambaran contoh-contoh kulit-kulitnya. Mungkin jelas lah kali ya, mudah-mudahan ya. Ini gambar-gambar kulit psoriasis sebenarnya. Ya ini kulit normal, ini kulit psoriasis tuh ada tumpukan-tumpukan di atasnya. Jadi kalau kita ngelihat tadi gambar tadi kan numpuk nih di atas. Nah ini kulit yang diproduksi terus-terusan. Nah ini tuh. Nah ini kulitnya jadi numpuk nih, warnanya jelas nih ya, tapi mungkin agak kurang jelas ya. Nah intinya beginilah, bagian kulit yang memerah, yang terasa kering, tebal, dan bersisik biasanya. Kadang-kadang ada gangguan di daerah sendi gitu ya. Kadang-kadang kulit kering yang bisa sampai pecah-pecah dan berdarah sampai seperti itu. Nah ini salah satu gejala-gejala umum. Nah faktor risikonya apa tuh? Faktor risiko ya, bukan penyebab. Keturunan, tapi tolong jangan disalahin keturunannya ya. Trauma kulit, konsumsi alkohol, infeksi virus, stres lah gitu. Aduh. Maka itu saya tuh kalau ngobatin pasien stres dulu deh. Saya suruh pasien senyum dulu deh. Kalau sakit udahlah, nikmati saja, ikhlaskan saja. Ini sudah ketentuan dari Allah mungkin. Dan ingat bahwa sakit ini menghapuskan dosa-dosa. Ya. Nah, ini yang harus dipegang benar-benar. Nah, ini gambaran kulitnya nih jelas nah ini ya. Jadi kayak numpuk kulitnya di atasnya ini. Ya, kira-kira begitulah. Ini psoriasis. Ini juga penyakit autoimun. Graves, apa ini Graves? Penyakit yang menyerang ini tiroid. Ya, tiroidnya itu jadi hipertiroid, jadi membesar. Maka itu kenapa tanda-tandanya adalah berat badan turun, jantung meningkat, detak jantung meningkat, cemas. Nah ini penyakit Graves. Ya, dia menyerang tiroid, terus perbandingan perempuan lebih besar daripada laki-laki. 8:1, bayangin coba. Ya, dan menyebabkan hipertiroid, tiroidnya itu jadi besar ini. Jadi di daerah sini ya, orang bilang gondok. Sebenarnya kelenjar tiroid itu di sini. Ya, kalau yang di sini nih orang bilang gondongan, itu virus ya. Namanya parotitis epidemika. Ya, kalau ini memang tiroidnya di sini. Dia kalau dia menelan tuh kelihatan bergerak. Nah, dan penyakit Graves atau imun itu menyerang si tiroid, 80%, 50-80% menyebabkan hipertiroid. Karena hipertiroid apa yang terjadi? Jantung berdetak cepat, berat badan turun, sering lapar. Nah itulah kondisi-kondisi yang disebabkan oleh hipertiroid. Nah ini gejala-gejalanya, tapi ini cukup dilihat sajalah. Intinya sering gemeteran, lapar terus, makan banyak, tapi badannya kurus terus. Mata kadang-kadang nonjol gitu ya. Maka itu perlu dilihat tuh, mata itu penting. Ya, bulging eyes itu perlu diperhatikan. Nah, terus yang ini selanjutnya mungkin terakhir kali ya, ITP. ITP itu penyakit autoimun yang menyerang trombosit. Jadi trombositnya dihancurkan mulu. Jadi kalau trombositnya dicek rendah tapi nggak ada demam, berarti ITP. Kalau ada demam, curiga demam berdarah. Ya, kita bisa bayangin orang yang demam berdarah kan dikhawatirkan apa? Tadi kan perdarahan, karena trombosit fungsinya menutup lubang-lubang di dinding pembuluh darah. Nah ini imunnya tuh ngerusak si trombosit. Maka itu risiko sekali nih orang-orang yang punya penyakit ITP. Gampang sekali terjadi perdarahan. Dan ending ini jadi malah timbul anemia. Nah ini ya, jadi timbul seperti mimisan gitu ya, haid berlangsung lama, gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang muntah juga mengeluarkan darah, BAB juga menjadi lebih hitam karena terjadi perdarahan dan sebagainya. Ini penyakit ITP. Ya, bahkan mata juga kadang-kadang terjadi perdarahan. Karena kenapa? Trombositnya dirusak sehingga tidak ada zat beku darah.
Nah ini tanda-tandanya kadang-kadang bikin bintik-bintik gini nih. Perdarahan di bawah kulit. Bedanya apa sih dengan bentol? Kalau bentol dilebarkan akan menghilang. Kalau ini nggak hilang. Ini disebut dengan peteki. Ya, peteki itu khas sekali. Bintik-bintik. Jadi silakan aja lihat bintik-bintik merah di bawah kulit jumlahnya banyak. Tapi nggak demam, perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai bahwa ini penyakit ITP. Ya, oke, itu ITP. Nah, bagaimana pengobatan medisnya? Ini biar langsung masuk ke materi. Akhi, Anda sampai jam berapa nih, Akhi? Takutnya kebablasan. Masih cukup waktunya, Akhi, ya? Karena ini agak panjang di sini. Masih Ustaz, sampai 1:30 Ustaz. Masih. Yeah. Oh, 1:30. Alhamdulillah. Baik. Apa itu pengobatan medis? Rata-rata, karena ini penyakit autoimun, imunnya apa ya, merusak sel, maka akan diberikan obat-obat yang menurunkan imun. Jadi imunnya ditekan. Obat-obat steroid, golongan-golongan obat-obat imunosupresan, ditekan tuh. Makanya tuh kalau ini obat ini di stop, dia langsung kayak apa ya? Kayak rebound fenomen, kayak rebound. Rebound itu apa ya? Ditekan, tapi kalau udah di stop mendadak, dia bisa meningkat cukup tinggi responnya. Maka itu obat-obat steroid itu perlu dipertimbangkan. Ketimbang tambah lagi efek-efek obat steroid perlu dipertimbangkan. Obat-obat steroid itu biasanya akan merusak beberapa organ tubuh, misalnya diantaranya lambung, ginjal, itu perlu diwaspadai. Konsepnya adalah ditekan. Konsepnya ditekan. Dan juga obatan-obatan golongan apa ya, obat-obat imunosupresan lainnya yang anti TNF misalnya. Nah, itu juga menekan respon imun. Tapi yang namanya ditekan, pasti imun gimana ya? Ini logik saja nih. Kita nih ditekan terus-terusan, pasti kita akan berontak. Maka itu sifat obat ini hanya menekan imun. Menyembuhkan enggak? Tidak. Boleh jadi suatu saat muncul lagi itu autoimunnya. Ya, jadi ini yang agak sedikit berbeda ini ya dari cara pengobatan-pengobatan yang jauh lebih alami. Nanti kita lihat bagaimana perbandingannya. Tapi yang pasti metode yang dipakai ini adalah menekan imun. Karena kalau imunnya itu tidak ditekan, dia akan merusak. Maka itu ditekan si imunnya. Jadi ibaratnya apa ya? Ini ada orang mau ngerusak, membunuhin rakyatnya misalnya gitu ya. Jadi ditekan tuh si pembunuhnya, ditekan si imunnya, ditekan itu tentaranya, pasti tentaranya berontak. Ya kan? Terus gimana cara yang paling enak? Ya, menurut saya pendekatannya harus pendekatan yang sifatnya apa ya? Persuasif orang bilang ya. Dialogis. Nah, jadi si imun ini diajak dialog gitu ya. Ya Dokter Agus aneh-aneh nih, sel darah putih diajak dialog. Ini dialogis ini. Sebenarnya pendekatannya jangan supresif, tapi pendekatan dialogis. Kalau ini kan supres, nekan, imunnya ditekan. Tambah lagi efek samping obat yang cukup mengerikan. Nah ini pengobatan medis. Terus bagaimana pengobatan secara islami dan alaminya? Nah ini menarik, ini setelah dikaji, ini menarik. Jadi begini, prinsip-prinsipnya seperti ini. Kita tahu bahwa sel darah putih, kuman, sel tubuh kita sendiri, itu diciptakan oleh Allah. Ya, diciptakan. Dia merupakan makhluk juga. Logiknya makhluk ya karena dia bisa bergerak, membelah diri. Sel darah putih itu kan bergerak saja otomatis. Tidak ada tuh kita menyuruh sel darah putih, sel darah putih saya sakit radang tenggorok, tolong dong bergerak ke tenggorok, nggak bisa itu. Seolah-olah dia punya nyawa sendiri, gerak sendiri aja itu si imun itu. Walaupun ada respon dari suatu respon zat yang menyebabkan dia bergerak, tapi siapa yang menyuruh dia bergerak gitu ya, yang menginisiasi dia untuk bergerak. Nah ini ada pertanyaan yang cukup besar sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Nah ini. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Minta sama Allah. Zikrullah juga penting. Karena mereka makhluk. Dan semua makhluk
tunduk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya tunduk nih di seluruh penjuru langit dan bumi. Termasuk si imun juga tunduk sama Allah. Maka itu ada satu konsep yang luar biasa. Nah ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat ini. Ternyata ada penelitiannya. Ini penelitiannya dahsyat sekali. Nah, ini penelitiannya. Nah, jadi ternyata membaca Quran mempengaruhi respon imun. Nah, jadi pentingnya kita untuk membaca Quran. Jadi orang-orang yang penyakit autoimun tuh diperbanyak baca Quran, ditambah lagi ketika baca Quran menyebabkan hati lebih tenang, stresnya tereduksi, imunnya juga tunduk, sel darah putih juga jadi tunduk kan dibacakan ayat-ayat Allah. Menarik ini baca Quran. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan Allah nih untuk baca Quran. Ya, oke ini penelitian. Terus berilah beberapa tanaman obat yang bersifat imunomodulator. Ini secara alaminya lah ya. Habatus sauda, sambiloto, daun pepaya. Ini adalah 3 obat yang ternyata bersifat imunomodulator. Mana buktinya dok? Nah ini. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya. Nah, ini penelitiannya. Lihat di sini ya. Bahwa ada kandungan di habatus sauda namanya timokuinon. Itu dipakai untuk pengobatan autoimun. Ya, ini luar biasa ini. Jadi kalau penyakit autoimun, rata-rata saya berikan ini habat. Terus bagaimana obat-obat kimia yang sudah diberikan? Saya tidak berani stop mendadak. Harus tapering. Tapering barengkan. Karena kalau tidak, takutnya rebound tadi. Ini habat. Ini penelitian. Ini kalau saya kaji panjang lah. Tapi intinya habat bagus untuk autoimun. Sambiloto juga bagus untuk autoimun. Cuman autoimunnya di daerah kepala, otak. Walaupun penelitiannya levelnya masih tikus. Ini sambiloto. Sambiloto lagi ngetren nih saat ini nih. Ya, sambiloto sangat ngetren. Imunnya bagus nih. Kalau herbalnya habat, nah Indonesianya habat tuh sambiloto. Sambiloto ini luar biasa ini. Saya itu setiap hari praktek kan, setiap hari ketemu pasien COVID terus-terusan itu. Setiap habis saya periksa radang tenggorok, saya kira radang tenggorok, informasi dia COVID dok, berarti saya sudah kontak. Ada orang yang sakit tipes, ya sakit perutnya, saya kira mungkin tipes, ternyata dikabar kabar, ternyata dia COVID dok. Waduh, setiap hari saya COVID ini, berarti kontaknya saya ini kan. Repot banget, nggak praktek kok. Gimana gitu kan, makanya saya batasi itu jumlah praktek karena saya pengen mereduksi jumlah paparan. Saya batasi. Jadi kalau mau ketemu saya mohon maaf agak lama gitu ya, karena memang saya batasi. Nah, apa yang saya lakukan setiap praktek itu? Ya salah satunya saya makan 2 tanaman obat ini, sambiloto sama habatus sauda. Ini yang saya rutinkan supaya imun saya terjaga. Supaya tidak timbul autoimun dan supaya tidak timbul imun saya rendah. Maka itu namanya modul. Modul itu apa sih? Diajarin gitu, dibenerin, diselaraskan, bukan disupressing. Kalau steroid kan suppressing, kalau ini modul. Jadi cara alami, cara yang bijak buat saya ya. Jadi pendekatannya itu bukan pendekatan supresan, tapi pendekatannya adalah dialogis, dialog gitu loh. Persamaan persepsi, ya kira-kira begitulah. Jadi di tabayun ini kenapa sih imun ngapa sih kau ngerusak ini sih? Ini kan teman sendiri kenapa dirusak gitu loh. Ini sama-sama rakyat yang bawa rukun misalnya begitu. Ini gambarannya saja. Jadi tanaman obat itu cara kerjanya tadi bersifat memodulasi ya. Ya ini juga tambahan, ini contoh sambiloto yang dipakai untuk pengobatan sakit sendi rheumatoid arthritis. Ini contohnya dan ini jurnal penelitiannya. Ya. Ini penggunaan itu daun pepaya. Nah, jadi bagi jamaah yang senang masakan Padang, jangan Padangnya doang, daun pepayanya ditinggalin lah. Malah buat saya makanin daun pepayanya yang banyak.
Ya, dagingnya mah dikit aja lah. Daun pepaya ini hebat, daun pepaya ini pahit tapi hati-hati untuk yang asam urat. Kadang-kadang bisa timbul sakit asam urat itu. Tetapi kalau untuk kasus autoimun, saya suruh makan daun pepaya, bagus sekali daun pepaya ini. Dia bersifat memodulasi. Beda ya, mensupresi sama memodulasi. Jadi ada 3 tanaman obat yang ternyata sangat support untuk penyakit autoimun. Ya, habatus sauda, kemudian apalagi tadi sambiloto, kemudian daun pepaya. Daun pepaya. Oke ya. Nah ini bekam juga, ada penelitian juga bekam ini bagus. Ini penelitian ya. Jadi bekam itu sangat mempengaruhi respon imun. Nah ada satu hadis yang saya tertarik ketika tadi membuat makalah. Ini hadis ini keren banget. Panjang nih hadisnya, tapi baca yang bawah aja deh. Rasulullah menyuruh kita agar sesekali bertelanjang kaki. Ini menarik ini. Selama ini kita kan jangan nyuruh anak nyeker ini. Ini bahasa apa ya? Bahasa Betawinya nyeker gitu ya. Tapi ingat itu sekali-kali nyeker. Makanya itu orang kalau di sawah itu petani kan nyeker itu kan, kena lumpur, kena apa. Ini kayaknya penting loh ini suruh nyeker ini. Tapi jangan nyeker terus-terusan. Ya, jangan nggak pakai sandal tuh. Ini kita nih nggak pernah ini nyentuh tanah gitu nih. Coba deh di rumah ubin, naik kendaraan nggak kena tanah. Di kantor ubin, kapan kaki kita kena tanah? Ini kayak hantu aja nih nggak kena tanah ini. Jadi penting juga nih kena tanah ini. Ini saya menarik nih, saya kaji ini, apa ada hubungannya nggak nih dengan penyakit autoimun? Intinya begini sih, kalau kita kena tanah, itu kan kuman bisa masuk lewat celah-celah kuku. Nah, hadirnya kuman itu penting ternyata. Kuman itu tidak 100% salah. Dia makhluk Allah juga. Kuman masuk ke dalam tubuh kita itu tidak lain sebenarnya untuk melatih imun kita. Kuman masuk nih, imunnya jadi ngerti, oh ini musuh saya makan. Oh ini musuh saya makan. Lah ini nggak pernah dihadirin kuman. Steril banget, kumannya nggak ada yang masuk. Kira-kira imunnya gimana? Nganggur. Nah, karena nganggur jadinya ngerusak gitu loh. Nah ini analogi berpikir sederhana saja. Ini analogi berpikir sederhana. Ya, jadi maka itu kenapa imun itu perlu dikasih kerjaan. Gimana cara ngasih kerjaan? Udahlah dikasih. Kalau sakit jangan gampang-gampang berobat lah, cuman batuk pilek dikit. Ya, cobalah beli kesempatan kepada tubuh. Lakukan aspek-aspek sunnah saja dulu, minum habat, minum madu, istirahat, minta sama Allah, ya muhasabah diri, baca Quran. Coba cara-cara itu dulu. Jangan apa-apa obat. Pilek dikit obat, batuk dikit obat. Belum lagi timbul resistensi antibiotik. Waduh ngeri sekali. Jadi Allah menciptakan kuman itu bermanfaat ternyata. Imun kita jadi terlatih. Kalau imun nggak pernah dilatih, maka itu nggak ada kerjaannya ngerusak tuh tubuh-tubuh kita. Jadi bagi jamaah ini nyeker penting. Jadi kayak petani. Petani itu kan kalau nyangkul ke sawah itu nyeker dia kan. Nggak mungkin pakai sepatu ke lumpur kan nggak mungkin ya. Tapi penting ini nyeker. Tapi hati-hati kalau keseringan nyeker malah jadi cacingan nanti. Tapi cacing pun juga ada manfaatnya ternyata. Ya, jadi cacing itu hebat itu cacing. Ya, dia makhluk Allah yang mengubah bumi ini menjadi harum. Kalau nggak ada cacing itu nggak harum bumi ini, bau kotoran semuanya. Ya, hebat itu cacing. Bahkan dipakai untuk mengencerkan darah. Dokter spesialis penyakit dalam sering meresepkan tuh pengencer darah kalau dia pakai Aspilet atau pakai Copidogrel kan bikin lambung sakit. Nah, resepnya adalah cacing. Nah, cacing ini bagus untuk mengencerkan darah. Merek dagangnya Dissolve ya. Mohon maaf saya sebut merek. Isinya lumbrokinase. Nah, cacing ini penting juga nggak buat kita? Penting juga, penting banget. Ternyata cacing itu media yang terbaik untuk latihan si imun. Jadi imun itu setelah terbentuk, dilatih di timus, dilatih sama si suruh ke pencernaan. Pencernaan itu banyak sekali kuman. Makanya disuruh pencernaan supaya dikenal tuh. Oh ini musuh, oh ini. Nah cacing itu penting juga. Apalagi yang gemuk-gemuk nih kayaknya perlu dikasih cacing nih biar kurusan. Nah ini walaupun ini penelitiannya belum ada, tapi saya tertarik nih untuk mempelajari tentang kenapa kok nyuruh kita sekali-kali nyeker dan apa pentingnya kuman. Kenapa Allah menciptakan kuman? Ya, tidak lain ternyata itu menjadi perangsang atau menjadi
latihan buat imun kita. Nah ini hadis ini sahih ya. Baik, itu yang bisa saya berikan. Masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang dalam penyampaian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.